Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masyhur, sekaligus muazin tetap Masjid Nabawi. Awalnya ia adalah seorang budak orang kafir yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian ia memeluk Islam, yang mengakibatkan mengalami banyak siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di atas padang pasir, pada siang hari yang panas di bawah teriknya matahari, dan meletakkan sebuah batu yang besar di atas dadanya, sehingga ia tidak bisa bergerak. Lalu ia berkata kepada Sayyidina Bilal, "Apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup dengan syarat meninggalkan agama Islam?" Dalam keadaan seperti itu ia menjawab, "Ahad, Ahad, Ahad, hanya satu yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malam harinya ia dirantai dan dicambuk secara terus-menerus, hingga badannya penuh luka. Keesokan harinya dengan luka seperti itu ia kembali dijemur di padang pasir yang panas sehingga menambah semakin parah luka yang dideritanya. Umayyah bin Khalaf berharap ia akan meninggalkan Islam atau mati tergelepar di tempat itu. Namun Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tetap pada pendiriannya, sehingga membuat tuannya semakin marah kepadanya. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu disiksa sekuat tenaga hingga mereka merasakan kelelahan, sehingga perlu bergantian. Kala itu yang menyiksa, kadang Abu Jahal, kadang Umayyah bin Khalaf, dan terkadang orang lain. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat penderitaan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, ia membeli Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dan memerdekakannya. Walaupun berbagai siksaan yang dialaminya, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tetap mengagungkan nama Allah yaitu Ahad, 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 hanya Allah yang berhak disembah. Itu sebagai bentuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu besarnya pengorbanan dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu mendapat penghormatan sebagai muazin baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baik ketika tinggal di Madinah maupun ketika di perjalanan. Setelah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, ia tinggal di Madinah untuk beberapa lama. Akan tetapi karena baginda Rasulullah tidak ada di sana, sulit baginya untuk tetap tinggal di Madinah. Oleh karena itu ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad di Syam. Dia pun berangkat berjihad dan beberapa lama tidak kembali ke Madinah. Suatu hari ia bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, masihkah kau setia kepadaku? Mengapa kamu tidak pernah menziarahiku?" Begitu bangun, ia langsung pergi ke Madinah. Setibanya di sana, ia bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Mereka meminta Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan azan. Dia tidak dapat menolak permintaan dari kedua sahabat yang sangat dicintainya itu. Dia pun mulai mengumandangkan azan. Ketika masyarakat mendengar azan seperti pada zaman Nabi, mereka sangat senang, sekaligus bisa mengingat masa-masa sholat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, ia pun kembali ke Syam. Menjelang tahun 20 Hijriah ia wafat, tepatnya di Damaskus. Dengan kisah ini kita menjadi tahu bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semudah yang kita bayangkan. Mereka tetap teguh menjaga keimanan mereka, walau banyak cobaan yang harus dilalui. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.